Welcome to my Maths Diary. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan UTBK SNBT 2025 tentang penalaran matematika. Jadi ini adalah part yang kedua. Di part yang pertama kemarin kita sudah membahas 5 soal yang ternyata setelah saya lihat-lihat itu lebih condong ke soal pengetahuan kuantitatif. Nah, sekarang ini yang penalaran matematika. Jadi 5 soal yang akan kita bahas kali ini saya dapatkan dari situs simulasi SNBT dari Kemdikbud. Di Kemdikbud itu sudah ada soal latihan ya, simulasi untuk SNBT ini, soal-soalnya tipe-tipenya sudah disesuaikan dengan tipe-tipe soal yang akan dikeluarkan di SNBT nanti. Yang terkait matematika yaitu ada penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif, dan juga penalaran umum. Nah, kali ini saya mengambil soal yang penalaran matematika. Langsung aja ini soal yang pertama. Jadi di 5 soal ini ya, gambar yang dipakai ini cuma satu aja. Ada satu gambar ini tapi dipakai untuk mengerjakan 5 soal. Ya, soalnya seperti ini. Sebuah biang lala Ferris wheel bertitik pusat di P 0,0. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Permukaan tanahnya di sini ya. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Kemudian yang ditanyakan di nomor 1 ini adalah biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit. Nah, untuk mengerjakan soal yang pertama ini kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Jadi diketahui di sini bahwa dalam waktu 5 menit setiap penumpang itu akan menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Kalau satu putaran itu kan berarti satu keliling lingkaran ya. Jadi kita cari dulu kelilingnya. Untuk tahu keliling berarti kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari lingkarannya di sini adalah PD ini ya. Diketahui bahwa PT-nya ini adalah 35, kemudian DT-nya 10, sehingga PD-nya atau jari-jarinya itu adalah 35 dikurangi 10, yaitu 25 meter. Kemudian keliling lingkaran adalah pi kali diameter atau 2 kali pi kali jari-jari. Nah, kita pakai yang 2 pi kali jari-jari. Karena di sini pi-nya itu tetap pi saja ya. Jadi ini pi-nya kita biarkan pi saja, jangan diganti jadi 22/7 atau 3,14. Sehingga kelilingnya adalah 2 pi kali 25, yaitu 50 pi meter. Nah, kemudian berdasarkan perbandingan senilai ya. Di sini jarak 125/4 pi meter itu bisa ditempuh dalam waktu 5 menit. Nah, sekarang kalau satu putaran kan berarti 50 pi meter. Itu berapa menit? Kita pakai perbandingan senilai. Jadi, di sini ini adalah 50 pi per 125/4 pi kali 5 menit. Jadi yang ditanyakan ini per yang diketahui kali ini. Hasilnya adalah 50 pi per 125 pi per 4 kali 5 menit. Nah, ini pembagian dengan pecahan bisa kita tulis jadi perkalian dibalik ya. Jadi 50 pi kali 4 per 125 pi kali 5 menit. Ini pi-nya bisa dicoret ya. Kemudian ini kalau dibagi 5 dapat 25. Kemudian 50 dibagi 25 dapat 2. Jadi tinggal 2 kali 4 yaitu 8 menit. Jadi jawabannya adalah ini ya, 8 menit. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini gambarnya itu masih sama, cuma yang ditanyakan berbeda. Pertanyaannya adalah seperti ini. Pada suatu saat seseorang berada pada titik B. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah, tadi di nomor 1 itu kita sudah mendapatkan bahwa untuk menempuh jarak satu putaran itu butuh waktu 8 menit ya. Nah, kalau 20 menit itu berarti dia dapat berapa putaran? Kita pakai perbandingan senilai lagi ya. Kalau 8 menit itu dapat satu putaran, kalau 20 menit berarti dia dapat 20 dibagi 8 kali 1 ya. Jadi dapatnya 20 per 8 kali 1 putaran, yaitu ini bisa dicoret hasilnya dibagi 4 ya. 20 bagi 4 dapat 5, 8 bagi 4 dapat 2. Sehingga ini sama aja 5/2 kali 1 yaitu 5/2, atau bisa ditulis dalam bentuk pecahan campuran jadi 2,5 putaran. Nah, kalau 2,5 putaran itu berarti karena dia tadinya di titik B ya, dia muter 2,5 putaran. Ini putaran pertama di sini lagi, putaran kedua di sini, kemudian yang setengah putaran dia akan berada di titik D.
Jadi setelah 20 menit nanti dia akan berada di titik D ya. Kemudian jarak titik D terhadap AC itu berarti adalah kita tarik garis tegak lurus terhadap AC dari titik D. Nah, karena ini pas di sumbu koordinat ya, berarti garis tegak lurusnya ini adalah DP ini, yaitu jari-jari lingkarannya. Sepanjang jari-jari lingkaran yaitu sepanjang 25 meter ya, ini jari-jarinya. Jadi jawabannya adalah 25. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Untuk yang ketiga ini soalnya bentuk isian singkat, jadi bukan pilihan ganda. Gambarnya masih sama, cuma yang ditanyakan di sini adalah misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. QR di sini ya, tingginya 5 meter. Jarak terjauh antara lampu dan titik I adalah, jadi ini kan sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Misalkan, jadi di sini ini dikasih lampu ya. Di biang lalanya itu sebuah lampu. Nah, nanti lampunya itu kan akan berputar ya. Maka kita nanti disuruh mencari jarak terjauh antara lampu dengan titik I yang mungkin. Jarak terjauh yang dicapai dua titik di lingkaran itu adalah ketika berada pada garis diameter ya. Dua titik itu berada pada garis diameter. Jadi tinggal kita tarik aja titik dari ini ke pusat ya, dari lingkaran. Kemudian ini kita lanjutkan ke pojok sana. Nah, ini adalah jarak yang terjauh antara titik I dengan lampunya. Ini kita namai titik S. Panjang PQ ini kan bisa kita cari ya, pakai segitiga siku-siku ini. Ini kita kasih nama titik T. Kemudian nanti jaraknya kan berarti QS. QS itu nanti tinggal PQ ditambah PS. PS-nya adalah jari-jari ya. Nah, ini panjangnya kita ini kita tahu dia kan 40 meter ya. Kemudian PT-nya berarti adalah 25 ditambah karena ini tingginya 5 sedangkan ini 10. Berarti DT-nya itu kan 5. Sehingga panjang PT itu adalah 30 meter. Sehingga berdasarkan teorema Pitagoras, PQ-nya bisa kita cari ya. Yaitu akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat, akar 2500 sama dengan 50. Jadi ini PQ-nya panjangnya 50, sehingga QS-nya itu adalah PQ ditambah PS. PQ-nya 50 ditambah PS-nya 25, yaitu 75 meter. Jadi jarak terjauh antara lampu dengan titik Q-nya itu adalah 75 meter. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Jadi gambarnya masih sama ya untuk soal yang keempat ini, cuma yang ditanyakan adalah ini. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, dan yang bayangan titik QR adalah jarak lampu ke titik Q itu mencapai nilai terpendek. Berarti, tadi kan yang terpanjang itu ini diteruskan ke sana ya. Nah, kalau yang terpendek itu berarti juga sama. Cuman titiknya berada di sini ya. Ini. Sehingga bayangan QR itu ini tinggal kita teruskan aja garisnya ke sana. Seperti ini. Nanti ada di titik S ini ya. Sehingga bayangan dari QR itu adalah RS panjangnya. Nah, kita cari RS ini, kita bisa pakai kesebangunan segitiga QRS dan PTS itu sebangun. Karena QR ini sejajar dengan PT ya. Kemudian kita bisa pakai perbandingan isinya seperti ini. RS banding TS itu berarti sama dengan QR banding PT, kita masukkan nilainya. Nah, kita misalkan RS-nya itu X, sehingga TS-nya ini adalah 40 ditambah X ya. Kemudian QR-nya itu panjangnya 5, kemudian PT-nya itu adalah 25 ditambah 10 yaitu 35. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 1/7. Kemudian ini kita kali silang aja, kita dapatkan X kali 7 sama dengan 1 kali 40 ditambah X. Jadinya seperti ini, 7X sama dengan 40 plus X, lalu X-nya ini pindah ruas ke sana ya.
Sehingga kita dapatkan 7x dikurangi x yaitu 6x sama dengan 40. Jadi x-nya adalah 40 dibagi 6. Ini bisa kita sederhanakan jadi 20/3. Kalau dinyatakan dalam pecahan campuran ya, karena di sini jawabannya pecahan campuran itu adalah 6/2/3. Jadi jawabannya ini 6/2/3. Ya, lanjut ke soal yang terakhir, yang kelima. Masih pakai gambar yang sama ya. Cuma di sini soalnya seperti ini. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang. Titik A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Ketika lampu berputar mulai dari titik A, urutan posisi bayangan titik Q di tanah adalah, ya kita cari dulu titik P dan titik U-nya itu di mana ya. Nah, titik P di sini pada tanah adalah bayangan titik I ketika bayangan tiang QR paling panjang. Nah, bayangan terpanjang itu dicapai ketika kita tarik dari titik Q ke lingkarannya itu membentuk garis singgungnya. Kemudian bayangannya itu berarti ini Q-nya kita teruskan ke sana sehingga bayangan dari Q-nya itu di titik V ini. Kemudian kalau yang paling pendek itu juga sama, kita tarik garis singgung lingkaran dari titik I. Seperti ini. Nah, ini adalah bayangan yang terpendek dari QR-nya di titik U. Jadi U-nya di sini, P-nya di sana ya. Kemudian di sini ada A aksen. A aksen itu bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Ini kita tarik ke sana. Nah, ini. Kemudian kalau ini di sini ada B aksen ya. Jadi dari titik B ditarik ke titik I, kemudian diperpanjang sampai ke tanah. Ini ketemu B aksen. Nah, kemudian perhatikan bahwa dia bergerak dari titik A ya. Maka urutan bayangannya adalah, nah yang dilihat urutan bayangannya ya. Pertama kan berarti kalau dari titik A berarti di A aksen ya. Aksen. Kemudian dia bergeraknya ke sini kan. Sehingga akan ketemu, dia akan berada di titik D yang mana bayangannya adalah P. Nah, kemudian muter lagi, dia akan berada di titik ini. Nah, ini bayangannya adalah di A aksen juga. Kemudian jalan lagi di sini, dia akan bayangannya adalah di B aksen. Kemudian muter lagi ke sini, bayangannya di U. Lalu masih muter lagi ke sana sehingga dapat bayangan di B aksen dan akhirnya kembali ke A aksen. Ini. Jadi urutan bayangannya seperti ini ya. A aksen, kemudian V, A aksen, B aksen, U, kemudian B aksen, kemudian A aksen lagi. Jadi jawabannya adalah yang ini. Yang ini jawabannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.